Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang gaya. Selamat menyimak. Ini adalah salah satu contoh perubahan bentuk yang dialami oleh benda apabila benda dikenai gaya. Ini adalah kertas kardus, ya, bentuknya segi empat seperti ini, ya, seperti kalian lihat. Nah, kalau pada kertas kardus ini diberikan gaya, maka kertas kardus akan bentuknya berubah, ya. Dari bentuk segi empat panjang begini, kita berikan gaya. Lihat, bentuknya berubah menjadi beberapa potong kertas kardus, ya. Di sekitar kita terdapat bermacam-macam gaya berdasarkan sumbernya. Di antaranya adalah gaya otot. Gaya otot ini bisa berasal dari manusia, juga bisa berasal dari hewan. Kita tahu bahwa hewan dan manusia tersusun dari otot dan tulang. Nah, otot inilah yang merupakan sumber kekuatan bagi manusia dan hewan. Ya, dengan adanya kekuatan atau gaya yang dihasilkan oleh otot, kita bisa menggunakannya untuk aktivitas hidup kita sehari-hari. Misalnya menarik meja, membawa barang, mendorong lemari, berjalan kaki, dan lain sebagainya. Demikian juga hewan, seperti hewan-hewan besar seperti gajah, sapi, kuda. Itu gayanya atau kekuatannya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya untuk menarik delman, menarik gerobak, dan lain sebagainya.
Nah, sumber gaya yang lain adalah gaya magnet. Kalian mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan magnet. Apa itu magnet? Magnet bisa menarik benda-benda logam di sekitarnya. Contohnya misalnya besi, baja, seng itu bisa ditarik oleh magnet. Kenapa? Karena di sekitar magnet terdapat kekuatan, terdapat gaya, namanya gaya magnet. Kemudian gaya yang lain namanya gaya pegas. Gaya pegas, istilah pegas itu istilah pegas itu tidak lain daripada per, ya. Benda-benda yang sifatnya sama seperti pegas, contohnya karet. Karet memiliki gaya pegas. Gaya pegas yang berasal dari karet biasanya kita lihat misalnya kalau anak-anak membuat ketapel, ya, itu bahannya terbuat dari karet. Nah, dengan karet inilah batu bisa dilemparkan ke tempat yang cukup jauh, ya. Kemudian sumber gaya yang lainnya adalah gaya mesin. Jadi gaya mesin itu adalah misalnya pada mesin kendaraan seperti motor dan mobil itu digerakkan oleh kekuatan yang berasal dari mesin, namanya gaya mesin, ya. Kemudian gaya yang berikutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik, ya, itu bisa menggerakkan baling-baling kipas angin, bisa menggerakkan mobil mainan, ya, yang digerakkan oleh listrik, ya, dan lain sebagainya. Kemudian gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Sebenarnya tidak hanya bumi aja yang memiliki gaya gravitasi, ya. Benda-benda lain seperti bulan, matahari memiliki gaya gravitasi. Nah, kita lihat benda-benda yang ada di dekat permukaan bumi, ya, itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya. Oleh karena itu, kalau kita menjatuhkan atau melepaskan benda dari ketinggian tertentu dari permukaan bumi, maka benda tersebut akan ditarik oleh bumi, ya, karena adanya gaya gravitasi bumi, ya. Kemudian gaya yang berikutnya adalah gaya gesek. Gesekan merupakan gaya, ya. Gesekan menghasilkan gaya, namanya gaya gesek. Gaya gesek itu terdapat pada kendaraan yang dilengkapi rem, ya. Kita tahu bahwa kendaraan itu dilengkapi rem. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan kecepatan. Jadi kecepatannya bisa dikendalikan, bahkan kendaraan bisa berhenti karena ada gaya gesek yang bekerja pada rem, ya. Kemudian gaya nuklir. Gaya nuklir itu adalah gaya yang menyatukan proton di dalam inti atom. Nah, bahasan ini akan diperdalam nanti di SMA, ya. Kalau sekarang mungkin disinggung sedikit aja, ya. Jadi gaya nuklir itu adalah gaya di dalam inti nuklir, inti atom, ya, di dalam inti atom, supaya proton-proton di dalam inti atom itu tidak pecah, bersatu, ya. Jadi tidak pecah jadi inti atomnya, ya. Jadi gaya nuklir merupakan gaya yang paling besar. Nanti di SMA diperdalam nanti. Kemudian gaya yang berikutnya adalah gaya berat. Gaya berat itu adalah karena pengaruh gaya gravitasi. Setiap benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi pasti memiliki berat. Berat atau gaya berat arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Saya berharap kalian bisa membedakan antara gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot, gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas. Misalnya, kalau kita mau mengerjakan gaya otot pada meja, misalnya dengan cara mendorong, maka kita harus menyentuhnya, ya. Meja harus disentuh oleh tangan kita, kemudian kita dorong.
Nah itulah, jadi ada interaksi, harus ada interaksi dulu dengan benda, baru gaya otot bisa dikerjakan atau bisa diberikan pada benda. Itu contohnya ya, gaya sentuh. Nah sekarang gaya tak sentuh. Contohnya misalnya gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya nuklir. Kenapa disebut gaya tak sentuh? Contohnya kita lihat magnet. Nah, untuk mengerjakan gaya magnet pada paku misalnya ya, kita tidak usah bersentuhan dengan paku, cukup didekatkan saja. Jadi tidak ada interaksi fisik antara magnet dengan paku. Jadi didekatkan, paku akan tertarik oleh magnet. Nah itulah saya kira-kira perbedaan antara gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Setiap besaran memiliki alat ukur, simbol, dan satuan. Demikian juga dengan besaran gaya. Alat ukur gaya disebut neraca pegas atau dikenal dengan dinamometer. Sedangkan simbol atau lambang dari besaran gaya ditulis dengan huruf F. Satuan gaya dalam sistem internasional dinyatakan dengan Newton atau disingkat dengan huruf N. Satuan gaya yang lebih kecil yaitu Dain, di mana 1 Dain sama dengan 10 pangkat negatif 5 Newton. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa alat ukur gaya itu adalah neraca pegas atau dinamometer. Bapak yakin kalian pernah melihat neraca pegas dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah ini. Nah ini gambar neraca pegas atau dinamometer. Di sini diperlihatkan ada 2 model, yang ini yang model digital ya, dan ini model yang biasa kita lihat ya. Nah, neraca pegas ini fungsinya ada 2, untuk mengukur gaya dan juga untuk mengukur massa. Jadi bisa untuk mengukur gaya, juga bisa untuk mengukur massa. Nah, untuk pada model yang lama itu terdapat 2 skala di sini dalam satuan yang berbeda. Yang satu dalam satuan Newton, yang satunya lagi sebelah sini misalnya dalam satuan kilogram ya. Nah, untuk penggunaannya, kalau kita ingin mengukur berapa besar gaya yang kita berikan pada meja ya. Misalnya kita menarik meja, berapa gaya yang kita berikan pada meja, ini bisa kita ukur dengan menggunakan neraca pegas ini ya. Misalnya meja kita kaitkan di sini ya, dikaitkan, kemudian yang ujung yang ini ditarik ya. Sehingga terbaca di sini berapa Newton ya. Nah, kalau untuk mengukur gaya berat ya tinggal gantungkan saja. Untuk mengukur massa, demikian juga untuk mengukur massa tinggal digantungkan aja bendanya di sini ya. Berapa beratnya, berapa massanya ya, bisa terbaca di sini langsung.
Jadi berdasarkan arahnya, besaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh misalnya kecepatan, gaya, kemudian percepatan, dan lain-lain. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, artinya tidak memiliki arah. Contoh misalnya panjang, waktu, suhu, massa, energi, dan lain-lain. Ya. Besaran vektor itu biasanya dilukiskan dengan diagram vektor. Nah, seperti apa diagram vektor itu? Nah, diagram vektor itu adalah sebuah garis lurus yang salah satu ujungnya ditandai dengan tanda anak panah atau gambar anak panah, dan ujung yang lain ditandai dengan bulatan kecil. Nah, inilah gambar diagram vektor yang dimaksud. Nah, di sini kita lihat ada 5 buah diagram vektor ya. Masing-masing panjang garisnya berbeda. Kemudian arahnya juga berbeda. Yang ini arahnya ke sini, ini tunjukkan dengan tanda panah. Yang ini arahnya ke atas, yang ini arahnya ke bawah ya. Kemudian yang ini arahnya ke kiri, dan ini arahnya miring ke bawah ya, bawah kanan ya. Nah, kemudian panjang garisnya juga di sini kita lihat berbeda ya. Ada yang panjang, ini yang paling panjang nih. Ini yang kedua, ini paling panjang. Nah, ini paling pendek yang ini garisnya ya. Nah, panjang garis ini menyatakan besarnya vektor atau nilai vektor. Menyatakan nilai vektor atau menyatakan besarnya nilai vektor. Jadi mana yang paling besar di sini, yaitu paling panjang yang ini ya. Sedangkan ini yang paling kecil adalah nilainya yang paling kecil ini ya. Misalnya kalau ini 10, berarti ini kira-kira ya 3 lah nilainya ya. Yang ini misalnya 5 ya, ini 4 misalnya kan. Ini 5, 4 misalnya kan. Nah, jadi panjang garis menyatakan nilai. Sedangkan anak panah menyatakan arah ya. Sedangkan bulatan kecil di sini masing-masing, di sini ada bulatan kecil, ini menyatakan atau menunjukkan titik kerja vektor ya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa sebuah vektor arahnya itu selain bisa ditunjukkan dengan gambar anak panah, juga bisa dinyatakan dengan cara yang lain, yaitu dengan memberikan tanda positif atau tanda negatif ya. Tentu saja kita mengikuti aturan yang berlaku pada sumbu koordinat X dan Y. Nah, sumbu koordinat X dan Y itu seperti ini gambarnya ya. Kalian di pelajaran matematik mungkin sudah diajarkan tentang sumbu koordinat X dan Y. Nah, seperti yang ditunjukkan pada sumbu koordinat X dan Y ini, di sini ke atas dan ke kanan itu bertanda positif. Jadi untuk arah ke atas dan ke kanan itu bertanda positif.
Sedangkan untuk arah ke kiri dan ke bawah itu bertanda negatif. Karena besaran gaya itu termasuk besaran vektor, maka gaya bisa dilukiskan dengan diagram vektor, ya. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sini ada 4 buah diagram vektor gaya. Nah, masing-masing ditandai dengan huruf F sebagai simbol daripada gaya. Di sini ada 4 buah vektor gaya yang besar dan arahnya berbeda. Yang ini arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke kiri, yang ini ke bawah, ya, dan yang ini ke atas. Kalau yang ke kanan berarti ini bertanda positif, bisa ya, bertanda positif. Yang ini ke kiri bertanda negatif, yang ke bawah ini bertanda negatif, ya. Yang ke atas ini bertanda positif. Jadi, karena gaya itu bisa dilukiskan dengan diagram vektor, maka apabila gaya bekerja pada suatu benda, maka kita bisa melukiskannya seperti ini, ya. Nah, seperti pada gambar ini, gaya bekerja pada benda di mana gayanya itu arahnya ke kanan, ya. Sementara yang ini, yang bawahnya, arah gayanya ke kiri. Artinya nanti bendanya tentu saja akan bergerak ke kiri, ya, mengikuti arah gaya. Kemudian yang ini, benda berada di ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Ini bumi, ya, permukaan bumi. Jadi berada di ketinggian tertentu. Nah, arah gaya yang bekerja pada benda itu menuju ke bawah, ke pusat bumi. Berarti ini gaya berat, ya. Nah, gaya berat bekerja pada benda yang arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, kalau ini benda berada di atas permukaan bumi. Nah, pada benda bekerja gaya ke atas. Misalnya kita mengangkat batu, arahnya ke atas. Nah, seperti ini kita gambarkan, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pada sebuah benda itu bekerja lebih dari satu buah gaya, seperti ditunjukkan pada gambar yang atas ini, ya, di mana ada 3 buah gaya yang bekerja, yaitu F1, F2 dan F1, F2 dan F3. Masing-masing gaya arahnya sama ke kanan. Tetapi di sini kita lihat nilainya atau besar masing-masing gaya berbeda. Ya, yang paling besar yang ini karena ditunjukkan dengan garis yang paling panjang, yaitu F2. Ini paling besar, disusul F3, dan yang paling kecil adalah F1, ya. Nah, ini 3 buah gaya ini bekerja dalam satu garis kerja yang sama, yaitu dalam arah sumbu X. Oleh karena itu bisa kita gambarkan ketiga buah gaya ini berimpit seperti nampak di bawah ini. Ya, ini nih. Jadi gambar yang atas dengan gambar yang di bawah itu sama. Cuma kalau yang atas ya gayanya tidak dibuat berimpit. Yang ini, yang bawah ini dibuat berimpit, ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini F2. Ini F2, panjang garisnya dari sini ke sini. Ya, kalau ini dari sini ke sini. F2. Kalau F3 dari sini ke sini kan. Nah, lihat nih ini. Ini F3, kemudian F1 ini. Nah, lihat. Nah, jadi kamu boleh melukiskannya seperti yang di atas ini, ya,
Boleh juga seperti yang di bawah ini. Jadi lebih sederhana kalau yang di bawah karena tidak terlalu memakan ruang, ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu resultan. Apa yang dimaksud dengan resultan? Nah, untuk memahami definisi dari resultan, kita lihat gambar ini ya. Gambar sebuah benda. Pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya. Masing-masing gaya F1, F2, dan F3 ya. Nah, arahnya sama, ke kanan ya. Ketiga gaya yang bekerja pada benda ini arahnya sama, semuanya ke kanan, tetapi di sini besarnya masing-masing berbeda ya. Nah, diketahui di sini gaya F1 besarnya 5 Newton. F2 10 Newton dan F3 15 Newton. Nah, berapa jumlah gaya total yang bekerja pada benda? Nah, kalau kita hitung ya, jumlah totalnya adalah 30 Newton. Arahnya ke kanan. Ya. Nah, jadi 30 Newton ini adalah resultan dari ketiga buah gaya yang bekerja pada benda. Nah, karena gaya resultannya itu diketahui, yaitu sebesar 30 Newton, arahnya ke kanan, maka gambar yang di atas ini bisa diganti ya dengan gambar di bawah. Ya, jadi 3 buah gaya ini semuanya diganti dengan 1 buah gaya, namanya gaya resultan, yaitu sebesar 30 Newton. Ininya bendanya tetap sama, cuma ketiga buah gaya ini ya diganti dengan 1 buah gaya, namanya gaya resultan atau resultan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perpaduan 2 buah gaya atau lebih yang bekerja dalam satu garis kerja yang sama dapat diganti dengan sebuah gaya pengganti yang dinamakan resultan. Kemudian kalian juga harus tahu bahwa resultan itu biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf R. Tapi ada juga yang menuliskannya dengan huruf FR atau sigma F. Nah, jadi ketiga simbol ini sama ya. R, F, R dan sigma F itu sama ya. Ini adalah simbol dari resultan yang sering digunakan ya. Resultan dari gaya-gaya yang searah. Selain contoh yang pertama tadi, di mana untuk contoh yang pertama, ketiga buah gaya arahnya sama, yaitu ke kanan, ya. Tetapi untuk
yang kedua ini, pada gambar yang kedua, contoh yang kedua ini, ketiga buah gaya bekerja pada benda, masing-masing F1, F2, dan F3. Semuanya arahnya sama, yaitu ke kiri, ya, ke kiri. Di mana masing-masing gaya besarnya untuk F1 15 Newton, F2 5 Newton, dan F3 8 Newton. Nah, di sini kita akan menentukan berapa besar resultan. Kemudian arah gerak benda, kemana arah gerak benda. Kemudian gambar resultan. Nah, jadi kita akan bahas tentang ketiga poin ini, ya, A, B, C, ya, pada pembahasan berikutnya. Kita akan membahas berapa besar resultan dari gaya-gaya yang bekerja tadi, ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus menentukan dulu rumus atau persamaan dari resultan. Ya, di sini rumusnya atau persamaannya negatif F1 ditambah negatif F2 ditambah negatif F3, ya. Nah, kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri. Jadi tanda gaya dikasih tanda negatif, arahnya ke kiri sesuai dengan aturan yang sudah disepakati pada sumbu koordinat XY yang sudah kita bahas, ya. Nah, jadi kita masukkan nilai-nilai untuk gayanya di sini. Kita masukkan. Nah, hasilnya adalah negatif 28 Newton. Ini resultannya negatif 28 Newton. Arah geraknya kemana? Arah geraknya tentu saja mengikuti arah gerak dari resultan. Jadi karena resultan ini arahnya ke kiri, ini ditandai dengan tanda negatif, artinya arah resultan ke kiri, ya. Nah, oleh karena itu benda akan bergerak ke kiri mengikuti arah resultan dengan gaya sebesar 28 Newton. Untuk gambar resultan, pengganti dari gambar yang tadi itu bisa dibuat seperti ini, ya. Jadi ketiga buah gaya yang arahnya ke kiri, yaitu F1 dan F2, F3 itu bisa diganti dengan satu buah gaya pengganti yang arahnya ke kiri, yaitu namanya gaya resultan ya, sebesar 28 Newton. Jadi gambarnya yang tadi bisa dibuat atau diganti dengan gambar ini, ya. Selanjutnya, resultan dari gaya-gaya yang berlawanan. Seperti tampak pada gambar, ada 4 buah gaya yang bekerja pada satu buah benda. Masing-masing gaya F1, F2, F3, dan F4. Untuk F1 dan F4 ini arahnya ke kanan, ya. F1 dan 4 arahnya ke kanan, sedangkan F2 dan F3 arahnya ke kiri. Masing-masing gaya besarnya untuk F1 6 Newton, F2 5 Newton, F3 8 Newton, dan F4 10 Newton.
Nah, sekarang kita akan menentukan berapa besar resultan, kemudian arah gerak benda, dan gambar resultan. Untuk menentukan besar resultan sesuai gambar yang diberikan, di sini kita tentukan dulu rumus atau persamaan resultannya, ya ini ya. Nah, jangan lupa perhatikan gaya-gayanya, yang ke kiri harus bertanda negatif, yang ke kanan harus bertanda positif. Yang ke kanan itu adalah F1 dan F2, F1 dan F4. Jadi di sini F1-nya positif, F4-nya juga positif. Sementara untuk F2 dan F3 arahnya ke kiri, ya. Jadi harus bertanda negatif. Jangan lupa harus dikasih kurung, ya. Harus dikasih tanda kurung ini. Harus di dalam kurung. Nah, ini kalau rumusnya sudah betul, baru kita masukkan nilai gaya masing-masing. Gaya nilainya dimasukkan, ya. Nah, ini totalnya ya, resultannya menjadi 3 Newton. Jadi karena hasilnya adalah positif, ya, 3 Newton, ya, positif, berarti benda bergerak ke arah kanan, ya. Karena R-nya positif, jadi benda mengikuti arah R. Jadi benda bergerak ke kanan dengan gaya sebesar 3 Newton. Untuk gambar resultan, kita buatkan gambar pengganti dari gambar yang tadi, ya. Dimana kalau gambar yang tadi itu 4 buah gaya, F1, F2, F3 sampai F4 itu bekerja pada benda dengan arah yang berlawanan. Nah, jadi keempat buah gaya tadi bisa diganti dengan 1 buah gaya, ya, yang nilainya sama dengan keempat buah gaya tadi, nilai gaya totalnya itu, yaitu sebesar 3 Newton, arahnya ke kanan, ya. Ini adalah gambar pengganti dari gambar yang tadi, ya. Berikutnya kita akan membahas resultan dari gaya-gaya yang setimbang atau seimbang. Coba perhatikan gambar ini, ya. 1 buah benda, pada sebuah benda bekerja 2 buah gaya yang berlawanan. Nah, masing-masing gaya ini besarnya sama. Makanya di sini tulis F1 sama dengan F2, artinya baik F1 dan F2 besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, tentu saja resultannya adalah 0, ya. Sehingga apa yang terjadi? Benda mengalami kesetimbangan gaya. Jadi kalau R sama dengan 0 atau gaya total yang bekerja pada benda itu besarnya 0, atau kita tulis secara matematik R sama dengan 0, maka kita katakan benda mengalami kesetimbangan gaya. Nah, untuk benda yang mengalami kesetimbangan gaya, atau kita tulis secara matematik dengan persamaan R sama dengan 0, maka pada benda atau benda akan mengalami 2 kemungkinan. Kalau benda itu sedang diam, maka benda akan terus diam selamanya. Tetapi kalau benda itu sedang bergerak,
Benda akan terus bergerak selamanya pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Nah, pembahasan tentang kesetimbangan gaya ini kita akan bahas secara lebih rinci atau lebih jauh, lebih dalam pada pembahasan berikutnya, yaitu pada materi tentang hukum Newton. Jadi, untuk materi tentang gaya kita cukupkan dulu sampai sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya menyimak dengan baik, dan apabila kurang paham bisa diulang videonya, diputar kembali ya, atau kalian baca dari sumber lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan soal ini supaya kalian lebih mantap dalam memahami materi gaya yang sudah kita bahas. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh kalian tanyakan langsung sama Bapak melalui nomor WA Bapak ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi.